Assalamualaikum teman-teman. Nah, saya udah punya motherboardnya, udah beli PGA cardnya juga. Sekalian kita rakit ya. PC yang kemarin udah dirakit dan motherboardnya rusak, saya udah beli. Kita langsung pasang aja. Mudah-mudahan si motherboard ini bisa normal dipakai untuk main game. Let's go. Nah, oke teman-teman, ini saya udah beli motherboardnya. PC ini yang waktu itu saya beli di OLX ya, 2 jutaan, dan akhirnya si PC ini rusak teman-teman. Wah, luar biasa. Jadi diindikasikan motherboardnya yang rusak. Jadi di sini saya beli aja motherboardnya langsung gitu kan. Kita akan buka karena si prosesornya Core i3 7100 Intel Gen 7. Jadi saya beli motherboardnya tentunya yang soketnya 1151 ya, yang Skylake untuk Skylake gitu. Skylake, Kaby Lake sama sih motherboardnya, bisa pakai seri H110. Nah ini, ntar saya buka dulu ya. Nah, ini dia. Ini motherboardnya ECS ya, yang beli yang murah meriah aja. Yang penting motherboardnya bagus, kita tancapkan di sini. Apakah memang indikator yang kemarin udah dicoba video beberapa minggu lalu benar motherboardnya rusak? Kita langsung saja bongkar, pasangkan ke sini. Dan nanti kalau misalkan ini udah berjalan ya, saya udah beli PGA cardnya sekalian. Nah, PGA cardnya ini kalian mau tahu nggak? Atau nggak usah ya? Ini seri RTX 3050, dan saya juga lagi pesan GTX 1050 Ti. Mungkin nanti setelah Lebaran ya datangnya gitu. Nah, ini tuh RTX 3050. Ya, gimana lagi? Nanti kita akan coba aja gitu, tancapkan ke sini. Bentar, saya buka dulu motherboardnya. Nah, dia teman-teman, ini prosesornya. Saya akan ganti motherboard ya. Kita pindahkan si prosesornya ke sini. Dan nanti kita akan pasang kembali ke casing. Oke. Nah, kalian nggak usah takut kebalik, karena si soket pin si prosesor ini sama dengan yang ada di motherboard. Jadi tinggal pasang aja. Kalau kira-kiranya nggak pas pasang prosesor, berarti kebalik. Tapi kalau misalkan udah pas, plug tuh kayak gini, nah berarti udah bener nih pemasangan si prosesor. Oke, tancapkan si memori RAM. Apalagi memori RAM, nggak mungkin kebalik. Kalau misalkan susah, nggak masuk, berarti itu kebalik. Oke, ini dia si prosesornya dan motherboard baru udah terpasang. Kita akan pasangkan dan kita coba nyalakan. Let's go. Oke, teman-teman, nih saya udah siapkan monitor, ada power supply-nya juga, dan kabel-kabelnya udah ada ya. Sekarang kita akan pasangkan kabel power supply ke si motherboard. Nah, pertama kita cek dulu pin 24 ya, pastiin. Nih, kita masukin sini. Jadi kalau misalkan ngetes komponen, biasanya saya nggak langsung di dalam casing, di luar aja dulu seperti ini, supaya nanti kalau ada apa-apa gampang oprek-opreknya gitu. RAM-nya longgar, babari kan buka nah gitu kan. Kabelnya longgar, babari buka nah gitu. Terus udah 24 pin.
kabel CPU-nya, power CPU-nya. Tuh kan, ada. Nah, kalian juga nggak usah takut kebalik, karena si soketnya ini kalau kebalik nggak akan masuk. Tapi kalau misalkan masuk seperti ini, cep, berarti udah pas ya. Oke, ini udah. Sekarang kita tancapkan. Waduh, nggak ada port HDMI. Harus pakai PGA, berarti harus ganti dulu kabel PGA-nya. Bentar. Oke, udah dapat nih kabel si PGA card-nya. Karena motherboard yang kemarin ini ada lengkap ya. Ada HDMI-nya, tuh, ada PGA-nya. Kalau yang ini nggak ada HDMI-nya. Jadi harus pakai port PGA. Oke. Kita nyalakan saja. Kalau misalkan motherboard-nya ini nggak nyala, berarti eksperimen gagal. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nyalakan power supply. Udah nyolok semua ya. Bismillah. Cari front panel untuk power. Ini mana ya? Oh, ini. Oke, nyala guys. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah PC ini nampil atau tidak? Kalau misalkan nggak nampil, kita jual lagi. Prosesornya berarti ya. Ininya udah belum? Oke, udah ada power masuk. Tapi PC-nya mati lagi. Oke, teman-teman, barusan ini dinyalain ya, tapi nggak nampil ke monitor. Kalian nggak usah takut, nggak usah risau, karena biasanya prosesor dan motherboard yang baru ketemu ya, biasanya nggak semua sih, kita harus reset dulu CMOS-nya. Caranya sih gampang. Yang pertama kalian bisa lepaskan dulu baterai, baterai CMOS. Nah, ini nih baterai CMOS ini lepaskan. Nah, kalian tunggu aja beberapa detik, 10 detik, 15 detik ini boleh, atau juga bisa kalian reset. Nah, ini si jumper ini ada jumper ya. Nah, ini jumper kita lepaskan. Nah, lepaskan, terus pindahkan ke samping kirinya. Nah, gini posisinya. Nah, ini cara ngereset atau clear CMOS. Setelah itu kita masukkan lagi ke sebelah kanannya. Oke, terus kita langsung tancapkan lagi si baterai CMOS-nya. Nah, setelah itu, kalau misalkan udah, kita baru nyalakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tadi nyala ya, tapi nggak nampil. Sekarang kita coba lagi. Bismillah. Setelah di reset CMOS. Apakah setelah di reset CMOS tetap nggak nyala atau nyala? Nah, kita akan saksikan bersama-sama. Oke? Oh, 3, 2, 1. Oke, lagi ngereset sebentar. Sabar, teman-teman. Nah, dia udah mulai kenceng nih. Kita lihat. Wih, luar biasa sekali. Oke, teman-teman. Akhirnya si PC ini bisa nyala kembali. Luar biasa sekali itu kan. Jadi, kalau misalkan motherboard baru kan, saya baru beli. Nggak nampil pertamanya, tinggal di reset CMOS aja. Nggak apa-apa. Kita cari keyboard. Sebentar. Nah, kalau misalkan mau dinyalakan, harus pasangkan hard disknya ya. Oke, luar biasa. Kita masuk dulu BIOS. Seperti oke. Sekarang kita akan pasangkan harddisk yang ada di si PC ini, atau kita tancapkan dulu ke si casing ini ya, biar kelihatan lebih menarik aja gitu kalau udah nampil di casing. Oke, mantap kan? Kita pasang ke casing sekarang. Let's go. Nah, alhamdulillah teman-teman, setelah tadi
sempat bingung juga kenapa si PC-nya nggak nampil, ternyata harus di reset dulu CMOS atau clear CMOS. Caranya seperti tadi ya, dilepas baterai atau di jumpernya dipindahkan ke sebelah kiri. Nah, itu kalau misalkan udah melakukan CMOS seperti itu atau clear clear CMOS ya. Nah, jangan lupa kalian setting lagi jam atau waktunya, pokoknya jam, tanggal, tahunnya gitu kan di BIOS seperti tadi yang saya lakukan supaya nanti tidak mengalami error lagi atau tadi ada tulisannya wrong BIOS ya. Jadi ada kesalahan di BIOS. Kalian tinggal atur aja si jamnya, gampang banget. Setelah itu ya kalian boleh install Windows-nya. Kalau misalkan udah ada Windows-nya seperti saya ini kan masih ada Windows-nya bekas yang bulan lalu masih ada. Nah, di sini tinggal kita pakai dan tara, selesai. Jadi intinya gitu, kalau misalkan kalian ganti motherboard nggak usah install lagi Windows. Kalau misalkan si storage kalian, hard disk kalian, SSD kalian udah ada Windows-nya, nggak usah diinstal lagi gitu ya. Terus jangan lupa clear CMOS-nya dulu gitu. Oke, mantap kan? Nah, luar biasa, sekarang PC 2 jutanya ini sudah nyala lagi, dan nanti kita di video selanjutnya kita tancapkan ini nih. Wah, luar biasa sekali ya. RTX 3050. Oke, gitu aja. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi. Ini tuh motherboard ide PC ini yang waktu itu saya beli di OLX. Lagi cari NVMe kenceng, ganteng, XPG punya banyak pilihan. Salah satunya adalah XPG Gaming S11 Pro. Support PCIe Gen 3x4. Kita udah pernah buktikan dia punya speed read up to 3500 MB per second. Sesuai dengan yang tertera di websitenya. Maka loading, booting, copy paste udah pasti dijamin ngebut. Punya umur MTBF 2 juta jam dan juga masa garansi 5 tahun. Tersedia SKU mulai 256 GB sampai 2 TB. Info lebih lanjut, cek deskripsi.